Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Denny Iman Syah, semester 7 prodi PAIB. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pelajaran diagnosis kesulitan belajar, yaitu bab 8 mengenai tentang bimbingan belajar. Oke, baiklah, kita akan membahas tentang bimbingan belajar. Bimbingan merupakan proses bantuan terhadap individu mendapatkan pemahaman dan pengarahan diri yang dibutuhkan untuk melakukan penyesuaian diri secara maksimum kepada sekolah, keluarga, serta masyarakat. Pendidikan dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, pengajaran, dan pelatihan. Bimbingan atau bimbingan memiliki dua makna, yaitu bimbingan secara umum yang mempunyai arti sama dengan mendidik atau menanamkan nilai-nilai, membina moral, mengarahkan siswa supaya menjadi orang baik. Adapun manfaat dari bimbingan ini, yang pertama yaitu membantu guru dalam mendidik dan mengajar siswa. Yang kedua, memudahkan siswa dalam belajar, yaitu dalam mengerjakan PR sekolah, mendapatkan kisi-kisi akan diuaskan. Yang ketiga, yaitu menambah pengetahuan baru yang belum dimiliki oleh siswa. Yang keempat, menambah teman baru. Yang kelima, mengembangkan atau menambah metode belajar yang baru untuk siswa. Selanjutnya, yaitu fungsi dari bimbingan ini ialah yang pertama, mengorientasikan para siswa kepada sekolah. Yang kedua, membantu para siswa untuk merencanakan pendidikan di sekolah menengah. Yang ketiga, yaitu membantu para siswa untuk mengenal minat dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, mengorientasikan para siswa ke arah dunia kerja. Yang kelima, membantu para siswa untuk memecahkan masalah hubungan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Yang selanjutnya, masalah belajar yang memerlukan bimbingan. Adapun masalah-masalah belajar yang harus perlu bimbingan, yang pertama, kemampuan belajar yang rendah. Antara siswa dan siswa lain pasti ada yang mempunyai kemampuan belajar yang rendah. Maka dari itu, siswa tersebut perlu bimbingan belajar yang dilaksanakan di luar sekolah. Yang kedua, yaitu motivasi belajar yang rendah. Setiap siswa pasti mempunyai motivasi yang rendah, motivasi belajar yang berbeda-beda. Ada motivasi yang tinggi dan ada pula motivasi yang rendah. Dari motivasi yang rendah itu, siswa tersebut harus mengikuti bimbel atau bimbingan belajar untuk meningkatkan motivasi belajar siswa tersebut. Yang ketiga, yaitu minat belajar yang rendah. Minat belajar yang rendah, setiap siswa pasti mempunyai minat atau selera dia belajar yang berbeda-beda. Ada yang minat yang tinggi, minat belajar yang rendah, minat yang sedang. Maka dari itu, inilah fungsi dari bimbingan itu untuk meningkatkan minat belajar yang rendah. Yang keempat itu tidak berbakat pada mata pelajaran tersebut. Seperti contoh siswa SD, banyak yang tidak menyukai pelajaran matematika yang merasakan itu sangat kesulitan. Maka dari itu, siswa tersebut harus mengikuti bimbingan untuk membangkitkan bakat tersebut dalam pelajaran yang tidak disukainya. Yang kelima, yaitu kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Kesulitan berkonsentrasi dalam belajar. Siswa dalam memahami pelajaran pasti dia ada namanya konsentrasi untuk memahami pelajaran tersebut. Tapi ada siswa juga yang dia sulit untuk berkonsentrasi dalam mata pelajaran tersebut. Maka dari itu, untuk meningkatkan konsentrasi tersebut, harus siswa tersebut mengikuti bimbingan untuk meningkatkan konsentrasinya dalam belajar. Yang keenam, sikap belajar yang tidak terarah. Dalam pelajaran ini dia belajar tidak terarah tanpa harus ada bimbingan. Maka dari itu, bimbingan ini yang sangat diperlukan untuk agar belajar siswa tersebut terarah.
Yang ketujuh yaitu perilaku maladaptif dalam belajar. Yang kedelapan, prestasi dalam belajar yang rendah. Prestasi dalam belajar yang rendah. Prestasi dalam belajar ini pasti yang setiap murid berbeda-beda. Ada prestasinya tinggi, rendah, dan juga sedang. Untuk meningkatkan semua tersebut, siswa tersebut perlu mengikuti bimbingan belajar yang harus dilakukan untuk meningkatkan prestasi dalam belajar tersebut. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan tentang bimbingan belajar, pelajaran mata kuliah diagnosis kesulitan belajar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.